ini agar Anda bahagia, hidup sehat. Bahagia, hidup sehat. Nanti pulang ambil kertas, cari orang-orang yang kurang ajar. Cuman judulnya jangan, nah ini hakikat. Kalau Anda tidak usah ngaji ke sini, ngapain Anda datang ke sini kalau tidak manut dengan omongan saya? Pulang ke rumah. Cuman judulnya jangan jelek, nanti dibaca oleh anak kita nggak enak, berarti Anda musuhan. Orang-orang baik yang aku doakan. Setelah itu setiap malam gempur. Mungkin di awal-awal pertama kalau Anda di syuting mungkin muka Anda masih jelek, mendoain orang masih, ya Allah semoga rezekinya banyak. Mau, tapi besok mulai kendor-kendor, akhirnya biasa. Akhirnya Anda menjadi terbiasa doain baik. Indah setelah itu. Itu kalau pengen bahagia, maju. Kenapa bagaimana bisa maju? Kita berusaha tolong menolong. Kalau orang hasut nggak mau nolong, nyungsep lo, mati lo, bangkrut lo, bahkan jelek banget semuanya. Tapi kalau orang ini maju, negara maju. Ini ada perkenalan, ini ada saya kalau lihat Pak Wali Kota, suatu ketika ada calon wali kota datang ke saya malam-malam. Buya tolong doain saya. Doain apa? Saya mau nyalonkan biar jadi. Emang wali kota tidak berani, rumah kita terang-terangan, biasanya sembunyi-sembunyi. Tidak ada. Cirebon tidak ada wanita terang-terangan. Karena berani, karena apa? Dia menghargai. Malam-malam jam 11 ada yang minum teh bareng. Tolong Buya doain saya. Doain apa? Pengen jadi wali kota. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kan namanya si B, dia A, dia apa? Lawannya B gitu. Ya Allah, jika B ya A, dia A, lawannya B. Ya Allah, jika B layak jadi pemimpin di sini, jadikan dia pemimpin ya Allah. Ya. Saya Buya, saya. Saya ulang lagi. Ya Allah, kalau Mang B pantas jadi pemimpin, jadikan dia ya pemimpin ya Allah. Dan dia jujur, jadikan dia Allah. Buya, saya. Coba ente ngamini janji Nabi, Allah ngasih buat ente. Biasain, calon wali kota tuh biasain doain lawannya. Biar ikhlas hatinya, ya Allah kalau Mang dia pantas, lebih pantas dari saya, jadikan dia. Indah hidupnya. Kalaupun dia nggak jadi, memang dia sudah siap. Saya pengen berjuang, bukan saya rebutan kursi. Bukan nasihat buat Pak Wali Kota, bukan. Saya kalau ketemu orang tuh sayang tuh begitu. Saya kadang-kadang tak cubit, kadang-kadang tak rotan, kadang-kadang tak macam-macam, kadang-kadang tak peluk. Pokoknya saya cinta, pengen masuk surga semuanya. Enak, beres. Ini yang berantem sama istrinya, sama suaminya. Saya pengen pulang hari ini bahagia, bulan madu nanti. Selesai, hidup begitu, ngapain caci maki? Saya menghindar jadi. Saya tidak senang kalau ada orang bertanya, Buya, gimana menurut Buya tentang orang ini? Wah ini ngaco, ngajari saya musuhan sama orang ini. Sering dipancing kita untuk bertanya, untuk komentar si A, si B, si C ini. Ini saya bersihin hati aja belum beres-beres, mau kok kotori. Hindari soal jadi. Berjanji untuk tidak mencaci siapapun, tidak mengolok siapapun. Selesai ya, ini gambarannya indah. Biasakan doakan dengan doa kebaikan. Kemudian tadi tambah, pastikan Anda tidak akan menyebut kejelekan orang di kiri kanan Anda. Kejelekan pasti ada, khususnya suami istri. Hei suami, jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, pastikan kau tidak akan menyebutnya sampai engkau mati. Sebab di saat kita menyebut kekurangannya, menyakitkan hatinya dan mengundang dia untuk menyebut kekurangan kita. Contoh seorang suami cerkas, yang kenapa hidungmu begitu? Dia balas, kenapa mulut abang begitu? Ada salah. Caci maki. Pasti ada kekurangan dalam pasangan kita. Akhirnya karena kita tidak pernah menyebut kekurangannya, tolong yang suka mencaci maki tobat. Kalau tidak, Anda rendah. Kok kayak tidak punya kekurangan saja. Suatu ketika seorang perempuan, Masya Allah, nangis suami saya, Buya kalau ngomong tidak jelekit bukan dia. Apa ngomong jelekit, mulai dari nasab saya dijelek-jelekin, saya bukan anak, karena dia anaknya Kiai Buya. Saya nasab saya, kemudian dibilang kulit saya, rambut saya, hidung saya. Dalam hati saya, Anda ketemu iblis di tong sampah mana? Laki-laki kayak begitu tuh iblis tong sampah, biarpun katanya anaknya Kiai. Iblis tong sampah. Saya tidak senang orang mencaci dan mengolok, itu rendah. Jaga lisan Anda, itu umat Nabi Muhammad yang Nabi mendoakan setiap saat untuk mulia. Kenapa kita mencaci? Suamimu adalah umat Nabi Muhammad, kenapa kau caci kau Allah? Kenapa sabar biar indah? Gak ada perlunya caci maki. Ada orang hidupnya berantem, Pak, Masya Allah suami berantem, anaknya 11, mesti nggak ada. Ini orang bodoh. Bayangkan hamil membawa di perutnya bayinya dari suami yang suka jahat, enak tidak?
Nggak enak hidup seperti itu. Hidup harus indah. Biasakan dengan doa-doa kebaikan. Yang kedua kebaikan, yang kedua lesan Anda jangan biasa lesan mencaci dan mengolok. Dan jangan mencari kejelekan orang. Jangan pengen tahu kejelekan orang. Kalau ada titip handphone di tempat saya sampai mati, saya tidak akan buka handphone saya kecuali diizinkan. Ada orang kerjanya mencari-cari kejelekan orang. Kalau ruko rumahnya orang tuh langsung paham tuh. Itu tangan setannya sudah melanggar. Lagu agenda, langsung pasti ngerti mana paling untuk tahu rahasia-rahasia. Biasanya ada orang model begitu. Itu model ahli neraka model gitu tuh. Kalau Anda seperti itu tobat. Ada orang pengen tahu aibnya orang, sementara Allah sudah mengancam melalui lisan Nabi Muhammad, "Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah." Yang mencari-cari kejelekan orang, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu walau fi ghasbi baiti, dan Allah akan rendahkan di rumahnya. Sudahlah, jangan ingin tahu kejelekan orang. Saya tidak menghimbau seorang istri buka-buka handphonenya suami. Saya tidak menghimbau suami buka handphone istri. Tidak ada perlunya. Istri punya rahasia dengan adiknya, dengan abangnya, dengan saudaranya. Ini sebagai contoh saja. Apa sih perlunya itu semuanya? Kalau mungkin hal-hal yang mencurigakan, Anda harus pastikan saat saya ingin melihat, kalau terjadi apa-apa, saya tidak akan berubah sikap saya. Belum emosi dulu, fitnah dulu. Oh, kalau memang berani melihat karena satu hal, lihat tapi pastikan, kau tidak akan berubah. Kemudian setelah itu, Anda bisa menjaga bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Tidak, oh emosi dulu, sampai yang dibanting, berantem, cerai. Setelah cerai, bingung, maafin saya. Tidak ada. Kita perlu belajar. Ini rumus ini panjang sebetulnya. Apalagi pengajian habis asar tuh nggak kira lama. Insya Allah ya. Selesai, tolong kami ingin hidup indah siapapun Anda. Jangan merendahkan siapapun, jangan mencaci siapapun. Kemudian jangan mencari kesalahan siapapun. Doakan. Sudah bisa doakan obat biusnya sama masuk ya. Kalau Anda pengen dikabul, doa Anda jangan doa untuk diri Anda sendiri. Tambah lama, doanya orang egois, anak, aku tidak didengar oleh Allah. Tapi kalau doain orang cepat, ya Allah dia, ya Allah dia, ya Allah dia, cepat. Kalau ya Allah anakku. Memang kadang doanya anakku. Anaknya orang lain nanti dulu, ya Allah anak saya dulu. Egois, iblis, ana khairun minhu. Tapi orang yang lapang hati, yang mudah mendoakan orang lain, khususnya seprofesi. Ustadz dengan ustadz, pedagang dengan pedagang, pejabat dengan calon pejabat, doain. Oh indah, mulia hatinya, hebat. Baik, kemudian selesai penutup bahwa habis dioperasi, kan sudah dioperasi pakai tadi obat bius, sudah dioperasi, harus kasih obat nyeri. Biasanya ada sadar, siuman sedikit sadar. Saya kasih obat nyeri. Obat nyerinya adalah gambaran nanti di akhirat itu kayak begini. Orang setelah dibangkitkan diizinkan untuk menuntut kepada siapapun yang berbuat zalim kepadanya. Sampai ayam jago, jika zalim pada ayam jago yang lainnya, diizinkan untuk menuntut. Cuman bedanya, kalau manusia melanjutkan perjalanannya sampai surga atau neraka, kalau ayam jago mati dan selesai kisahnya. Itu diizinkan. Anda pernah mendengar orang begini kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela saya tuntut di akhirat. Pernah dengar? Pernah? Batal jadi menantu, batal jadi besan, betal jadi mertua.